Selanjutnya adik kita kerjakan lagi soal pecahan tapi menggunakan 3 trik sekarang. Jadi trik mengerjakan soal materi penjumlahan pecahan. Nih, ada cara bubu, terus cara KPK dan cara kupu-kupu. Apakah itu? Oke, kita mulai dengan menggunakan cara bubu dulu ya. Oke, cara bubu ini mungkin hanya ada di Tetra. Oke, caranya gini nak. Sebenarnya yang membedakan itu hanya cara untuk mencari penyebut saja. Nah, kalau bubu begini, anak itu kalau disuruh mencari KPK kadang bingung KPK kayak gimana. Cara kupu-kupu itu menghasilkan pecahan yang besar. Itu juga kadang menyulitkan di finishing, di akhir, di bagian akhir soal. Mungkin untuk soal esai itu nanti sama gurunya masih dikasih poin, tapi ketika soalnya itu misalnya dalam bentuk pilihan ganda, kok setelah dihitung yakin benar tapi nggak ada di ABC-nya. Itu dikarenakan penyelesaian akhirnya itu tidak sempurna. Tapi kalau cara bubu begini, mula-mula untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu kuncinya adalah penyebutnya. Kita harus mencari suatu bilangan yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. Angka 4 sama angka 6. Seperti itu. Nah, untuk mencarinya, bubu selalu bilang gini ke anak-anak. Nah, coba lihat dulu angka yang paling besar, penyebut yang besar. Penyebut yang besar di sini adalah angka 6. Kita cek, 6 ini bisa tidak ya dibagi 4? Nah, ternyata tidak bisa. Karena 6 ini tidak bisa dibagi 4, maka 6 ini kita kalikan 2. Ingat, perkaliannya mulai dari 2. 6 kali 2 adalah 12. Sekarang cek, 12 bisa tidak dibagi 4? Bisa, berarti di sini adalah penyebutnya menjadi 12. Seperti itu. Nah, terus bagaimana? Langkah selanjutnya akan menjadi tepat sama baik dengan menggunakan cara KPK maupun menggunakan cara kupu-kupu. Ya, jadi ingat, di bawah itu dibagi, hasilnya dikali ke atas. Untuk menghitung 11 ini berarti 12 ini kita bagi dengan 4, hasilnya kita kalikan ke atas. Ketiga. Ini pun sama, berarti 12 ini kita bagi dengan 6. Hasilnya kalikan dengan 1. Itu ya nak, ingat. Di bawah dibagi, ke atas dikali. Oke, kita hitung. 12 dibagi 4, 3. 3 kalikan 3, 9. 12 dibagi 6, 2. 2 kalikan 1, 2. Nah, penyebutnya tinggal pindahkan saja. Apabila penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal hitung pembilangnya. 9 ditambah 2 adalah 11, pernya 12. Selesai. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal pecahan ini dengan menggunakan cara KPK. KPK itu apa sih? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Ini kelipatan persekutuan terkecil dalam matematika. Ingat, menyelesaikan soal pecahan itu selalu dilihat dari penyebutnya. Kita intinya harus menyamakan dulu penyebutnya. Langkah selanjutnya adalah sama. Ya, jadi yang membedakan itu cara mencari penyebutnya. Karena ini angkanya kecil, kita menggunakan kelipatan saja. 4, 6. Kelipatan 4. 4 berarti 4 tambah 4. 8 tambah 4. 12 tambah 4. 16 tambah 4. 20. Enough. Jangan banyak-banyak. Cukup 5 dulu aja. Nanti kalau tidak ketemu baru lanjutkan. Nah, sekarang 6. Berarti kelipatan 6 tambah 6 kan? 6 tambah 6. 12. Oh, sampai sini alhamdulillah. Tidak terlalu lama. Sudah ketemu. Ya. Langkah selanjutnya ini akan menjadi tepat sama seperti cara bubu yang tadi. Berarti kita ini tulis 3/4 ditambah 1/6. Berarti KPK-nya itu kita tulis di bawah. Langkah selanjutnya tepat sama. Di bawah dibagi, ke atas dikali. 12 bagi 4 kali 3. 12 bagi 6 kali 1. Itu pasti udah paham. Tepat sama. Berarti ini 12, ini 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9.
12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 11/12. Sama. Nah, sekarang cara terakhir. Cara menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan menggunakan cara kupu-kupu. Nah, kenapa disebut kupu-kupu? Karena mungkin bentuknya menyerupai sayap kupu-kupu. Nanti coba kita cek ya. Nih, saya kalau cara kupu-kupu begini. Nih, kita lingkar ke sini. Nah, mungkin ini udah mirip kupu-kupu nggak ya? Enggak sih. Entahlah, tapi disebutnya itu anak-anak menyebutnya cara kupu-kupu. Nah, langkah pertama, kita kalikan dulu penyebutnya. Nih, 4 kalikan 6, 24. Ini pun 24. Kemudian kita kalikan silang. Menyilangnya, ingat aja huruf X ya. Huruf X begini, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, kita dari atas ke bawah dulu. 3 kalikan 6, 18. Kemudian dari bawah ke atas, 4 kalikan 1, 4. Kita hitung di sini menjadi berapa? 22/24. Nah, seperti yang Bobo sampaikan tadi, bahwa untuk cara kupu-kupu ini, untuk finishingnya itu mungkin untuk soal esai akan mendapat poin dari gurunya, tetapi ketika soalnya itu pilihan ganda, bagi anak yang kurang paham untuk cara menyelesaikan pecahan, mungkin agak kebingungan, kenapa jawaban aku tidak ada? Kita menggunakan cara bubu hasilnya 11/12, menggunakan cara KPK juga 11/12, tapi mengapa menggunakan cara kupu-kupu hasilnya 22/24? Nah, ini sebenarnya cukup kita memerlukan penyederhanaan saja. Penyederhanaan bagaimana? Kalau anak-anak bubu biasanya bilang, dalam hati bisa tidak dibagi. Dimulai dari angka 2. 22 bisa tidak dibagi 2? Bisa. Cek bawahnya. 24 bisa tidak dibagi 2? Bisa. Maka kemudian ini kita tulis. Kita hitung 22 dibagi 2, 11, 24 dibagi 2, 12. Hasilnya sama. Nah, jadi ini berarti perbedaannya itu di sini. Perlu hati-hati. Jadi perlu diperhalus lagi, di finishing bahwa sampai 22/24 itu belum selesai. Harus disederhanakan lagi. Kita sederhanakan masing-masing dibagi oleh angka yang sama. Di sini kebetulan masing-masing dibagi 2, jadi menghasilkan angka yang sama. Baik dihitung menggunakan cara kupu-kupu, cara KPK maupun cara bubu, menghasilkan angka yang sama, yaitu 11/12. Begitu.